Yang kedua niku, janganlah seorang menyentuh mushaf Al-Qur'an kecuali dalam kondisi suci. Jadi misalkan iki Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an nggih. Maka untuk menyentuhnya niku harus dengan wudu. Tidak boleh jenengan menyentuh Al-Qur'an dalam kondisi berhadas. Dalam kondisi apa? Berhadas. Nek ajeng menyentuh Quran harus wudu, harus punya wudu, harus suci. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali mereka yang disucikan. Yang mana Al-Qur'an itu tanzilum mir rabbil alamin, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Niki menunjukkan yang boleh menyentuh Al-Qur'an al-mutahharun, orang-orang yang disucikan. Yang disucikan maksudnya yang suci dalam arti berwudu. Ketika jenengan berhadas, kencing, kentut, tidak punya wudu, maka hukumnya apa? Haram untuk menyentuh mushaf. Menyentuh ngeten iki tidak boleh. Karena dasarnya ayat tadi. Dan Al-Qur'an yang dimaksud di sini la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan atau mereka yang disucikan. Itu maksudnya Al-Qur'an yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, bukan Al-Qur'an yang ada di Lauhul Mahfuz. Tapi Al-Qur'an yang sudah diturunkan, dasarnya apa? Ayat setelahnya tadi, tanzilum mir rabbil alamin, diturunkan kepada Nabi Muhammad dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta. Paham ini? Jadi kita ajeng menyentuh Quran itu hendaknya wajib berwudu. Bukan hendaknya, tapi wajib apa? Berwudu. Kemudian dalam hadis lain disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan la yamassul Qur'ana illa thahirun, tidak boleh menyentuh al-mushaf Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Orang yang suci siapa? Mereka yang berwudu, yang punya wudu. Jadi bukan sembarangan, karena Quran itu memang bukan sembarangan, Pak, bukan buku sembarangan. Nah, jenengan mau menyentuh majalah, panjenengan mau menyentuh Quran, ndak peduli mau wudu, mau ndak, mau kotor, mau bagaimanapun ndak masalah, karena yang disentuh cuma Quran. Yang disentuh cuma misalkan majalah, tidak masalah. Tapi ketika yang mau disentuh ini Al-Qur'an, kumpulan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, ini kitab yang disucikan, kitab yang dimuliakan, maka diwajibkan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW untuk dalam kondisi suci. Dalam kondisi suci artinya wudu. Kalau panjenengan hadas kecil, sucinya dengan wudu. Hadas kecil misalkan kita kencing, kita kentut, kita buang air besar, atau maaf berak, niku kan hadas kecil. Niku cara mensucikannya jenengan berwudu seperti wudu untuk sholat. Tapi misalkan panjenengan hadas besar niku napa? Misalnya panjenengan haid untuk wanita, atau nifas setelah melahirkan, atau junub janabah setelah berhubungan suami istri, ini kan hadas besar Pak niku. Maka niki untuk menyentuh Al-Qur'an tidak boleh cuma dengan wudu, tapi harus dengan mandi besar. Harus dengan mandi besar, maksudnya mandi keramas dari ujung rambut sampai ujung kaki harus rata dengan air. Paham ya di sini ya? Kalau membaca juz amma itu ya harus bersuci. Nggih, sami, karena juz ammah niku termasuk minal Quran, termasuk Quran, Pak. Niku juz 30. Jadi panjenengan misalkan akan membaca juz ammah, maka tetap harus wajib untuk, kalau membacanya dianjurkan berwudu, tapi kalau menyentuhnya maka jenengan harus berwudu. Hukumnya wajib wudu, suci.
termasuk buku Yasin. Kalau buku Yasin itu sudah tidak termasuk mushaf. Karena buku Yasin itu kan sudah campurannya banyak, nggak hanya surat Yasin. Jadi enten zikir gitu, enten tahlil, enten sholawat, enten ini doa-doa. Jadi kalau buku Yasin, misalnya ini buku Yasin ya, buku yang biasa untuk Yasinan itu, maka niki untuk nyentuh niki nggak wajib wudu karena niki bukan Quran. Campurannya di dalamnya sudah banyak Pak. Gitu, enten sholawat, ada doa, ada zikir ini, zikir itu dan seterusnya. Berarti niki bukan apa? Bukan Quran, bukan mushaf. Berbeda misalkan ini tok isinya juz amma. Ya, juz amma. Misalnya niki juz amma gitu, isinya juz amma, juz 30 dari Al-Qur'an. Maka ini termasuk mushaf, termasuk Quran. Untuk menyentuhnya harus napa? Berwudu sebagaimana disebutkan dalam Quran tadi dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, untuk bapak-bapak yang kondisinya junub karena misalkan malamnya hubungan suami istri, terus untuk ibu-ibu yang mungkin sedang haid, nggih paham nggih? Sedang apa? Sedang haid, sedang datang bulan, sedang PMS. Ya bener ya, PMS. PMS atau mungkin sedang nifas, maka kalau hadas besar, perhatian nggih, kalau hadas besar niku tidak boleh baca Quran dan tidak boleh menyentuh mushaf Quran. Paham betul nih? Saya ulangi ben paham bener nih. Seorang yang hadas besar itu apa? Junub. Misalnya setelah hubungan suami istri ini junub namanya Pak. Atau nek perempuan sedang apa? Datang bulan. Atau nifas, tiga golongan ini tidak boleh, satu, tidak boleh membaca Quran, bahkan membacanya haram. Nomor dua, tidak boleh menyentuh Quran, tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Enten dua larangan nih. Paham? Jadi pripun? Nggih libur dulu. Nah, yang untuk tadi berhadas karena junub bisa dihilangkan dengan mandi besar. Setelah mandi besar maka boleh. Tapi nek yang haid sama nifas ini kan harus nunggu apa? Selesai. Harus selesai dulu baru mandi. Nek belum selesai mandi tetap tidak boleh baca Quran dan tidak boleh menyentuh mushaf Al-Qur'anul Karim. Misalkan cuma sekedar mindah, misalkan Qurannya itu bawah terus kita tahu pindah saja. Kalau misalkan ada muslimah sedang haid gitu, terus Qurannya kok di bawah, untuk mainan anaknya di lantai, mau pindah ke atas, ditaruh di meja atau di almari, maka caranya bagaimana? Caranya pakai penghalang, pakai sarung tangan atau pakai kain dan semisalnya, dibungkus dulu baru diangkat. Baru diangkat. Ya, niku paling tidak solusi ya, karena memang ini masalah Al-Qur'an niku masalah luar biasa. Masalah mushaf niku masalah yang sangat sakral, Pak. Jadi tidak boleh main-main terhadap mushaf Al-Qur'an karena niki hubungannya dengan kalamullah, dengan ucapan-ucapan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek panjenengan sekedar hadas kecil, perhatian nggih, nek sekedar panjenengan hadasnya cuma kecil, cuma kencing, kentut, napa buang air besar, ini kan berarti hadas kecil. Niku boleh baca Quran walaupun tidak wudu, tapi sangat dianjurkan untuk berwudu ketika membaca Al-Quran. Terus menyentuh Quran bagaimana? Kalau menyentuhnya tidak boleh. Jadi nek hadas kecil niku baca Quran boleh, tapi kalau menyentuh mushaf tetap tidak boleh. Paham nggih ya sampai niki? Bisa dipahami? Terus bagaimana Ustadz, misalkan ada seorang yang muslimah, misalkan ustadzah, kerjanya misalkan mengajar Al-Quran, tahfidzul Quran misalkan, atau mengajar TPA. Niku bagaimana ketika sedang haid, libur ngajarnya itu bagaimana?
Niki solusinya seperti ini. Kalau misalkan ada ustadzah ngajar TPA atau mungkin tahfidzul Quran atau pondok pesantren pas bagian ngajar Al-Qur'anul Karim, maka ketika sedang haid atau sedang nifas niku silahkan mengajar tanpa membawa mushaf, tanpa menyentuh mushaf Al-Qur'an, dan tanpa membaca ayat atau membaca Quran, ya cuma ngajar biasa. Dan bisa diakali ada solusi lain ditawarkan oleh sebagian ulama, misalkan mengajar Quran silahkan baca tapi satu ayat dipotong, jangan diselesaikan. Misalkan itu surat Al-Fatihah ayat kedua, kan pertama niku Bismillahirrahmanirrahim, ayat kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Misalnya jenengan aja ngajari anak didik Alhamdulillahirabbil alamin, maka yang wanita ini, ustadzah yang sedang haid ini, caranya membaca sepotong aja. Alhamdulillah, silahkan lanjutkan anak-anak gitu. Alhamdulillah, terus anak-anaknya lillahi rabbil alamin. Kalau satu ayat dibaca sempurna, hukumnya tidak boleh. Wanita haid tidak boleh, hukumnya haram. Makanya solusinya ditawarkan sebagian ulama itu dengan cara apa? Dengan cara memotong ayat Alhamdulillah itu toh. Terus lillahi rabbil alamin suruh apa? Menyempurnakan anak didiknya atau santri atau santriwatinya.